Makassar Culinary Night 2025 akan hadir di Monumen Mandala. Kapolres Jeneponto kembali gelar sunat gratis door-to-door, bagikan perlengkapan sekolah dan sembako. PSM Makassar tahan imbang Madura United. Unhas perkenalkan Engimove, mobil listrik kreasi Fakultas Teknik. Makassar Culinary Night, MCN, menjadi festival kuliner yang selalu dinanti oleh masyarakat. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, hadir dengan kuliner terbaik mereka sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Acara ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 2 November 2025, dengan mengusung tema, Pesta Rakyat, Honda Makassar Culinary Night 2025. Nantinya, festival ini akan digelar di salah satu ikon kota Makassar yakni Monumen Mandala. Demi mempertahankan kualitas pengalaman kuliner untuk para pengunjung, seleksi ketat dilakukan oleh pihak MCN, mulai dari aspek harga sampai dengan kemasan produk yang dijual. Dari ratusan pendaftar, terpilih 75 tenant atau stand kuliner terbaik. Founder Makassar Culinary Night, Mistri Andi Muin menyampaikan, bahwa festival ini akan menjadi pelaksanaan yang ke-24 kali sekaligus menandai satu dekade perjalanan MCN sebagai acara yang selalu ditunggu masyarakat, terutamanya warga kota Makassar. Ia menyebut, para pengunjung bisa menjelajahi bermacam produk unggulan dari 10 pelaku usaha kreatif lokal. Berbagai ide dan kreativitas akan dituangkan dalam kerajinan tangan hingga parfum. Ini mencerminkan komitmen MCN dalam memperluas dukungan atas ekosistem ekonomi kreatif di luar sektor kuliner. Kepedulian nyata Polres Jeneponto melalui tim dokter kesehatan, Dokes, terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga kembali ditunjukkan melalui program unggulan sunat gratis door-to-door pada Kamis 30 Oktober. Kali ini, tim dokter kesehatan, Dokes, Polres Jeneponto kembali menyambangi rumah warga kurang mampu di lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu. Dipimpin oleh Ibda Amirullah, kegiatan ini memastikan anak laki-laki dari keluarga prasejahtera dapat melaksanakan kewajiban agama Islam mereka dengan aman dan nyaman. Dalam kunjungan kali ini, tim melayani 3 anak sekolah dasar, SD, dengan metode modern yang mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan. Program yang diinisiasi oleh Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan ini tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Setiap anak yang disunat menerima paket perlengkapan sekolah lengkap sebagai hadiah penyemangat. Sementara itu, orang tua mereka mendapat bantuan sembako untuk meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan wujud bakti kami kepada masyarakat. Selain tugas pokok, kami ingin hadir langsung memberikan manfaat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan, ujar AKBP Widi Setiawan melalui pesan yang disampaikan tim di lokasi, menegaskan bahwa kehadiran Polri harus membawa manfaat nyata. Inisiatif, Jemput Bola, ini disambut dengan antusiasme dan apresiasi yang tinggi dari warga Jeneponto. Salah satu perwakilan orang tua mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas perhatian yang diberikan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran. Bantuan dan perhatian ini sangat berarti bagi kami. Semoga amal baik Bapak Kapolres dan tim dibalas dengan pahala yang berlipat dan semakin dicintai masyarakat, ujarnya penuh haru. Program sunat gratis door-to-door ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Polres Jeneponto untuk terus mendekatkan diri, melayani, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kapolres memastikan program serupa akan terus digalakkan di berbagai wilayah lain di Buta Turatea. PSM Makassar berhasil terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan Madura United pada pekan ke-11 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu 2 November malam. Gol telat Abdul Rahman di menit ke-87 menjadi penyelamat bagi Juku Eja yang nyaris tumbang di kandang sendiri. Sejak peluit awal, PSM tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Bermain di hadapan ribuan supporter sendiri, tim asuhan sementara Ahmad Amiruddin itu langsung menekan pertahanan Madura United. Bola banyak bergulir di area sepertiga akhir pertahanan tim tamu pada 5 menit pertama, menandakan dominasi awal PSM yang agresif. Namun, Madura United cepat beradaptasi. Tim berjuluk Laskar Sape Kerap mulai keluar dari tekanan dan mengancam melalui skema serangan balik cepat.
Peluang pertama datang di menit ke-8, meski belum berbuah gol. Ketatnya dua lini tengah membuat tempo pertandingan meningkat, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Menit ke-16, ancaman serius datang dari Roger Bonek Badia. Tendangannya keras dari luar kotak penalti membuat kiper PSM, Hilmansyah, terperangah, namun bola hanya membentur mistar gawang. PSM mencoba membalas melalui aksi Savio Roberto Juliao Figueiredo, tetapi upayanya juga hanya menghasilkan dentuman bola di tiang gawang. Memasuki menit ke-24, Madura United kembali mendapatkan peluang emas lewat sundulan Albertina João Pereira alias Balotelli setelah menerima umpan sepak pojok kerimpalik. Namun Hilmansyah tampil sigap, menepis bola keluar. Universitas Hasanuddin soft launching dan test drive Ngimuf Unhas, kendaraan listrik hasil karya mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik yang berlangsung di pelataran JK Arnatorium, GOR Unhas, Kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar, pada Minggu 2 November. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Eng. Insinyur Muhammad Isran Ramli, menyampaikan bahwa Ngimuf merupakan salah satu bentuk nyata semangat inovasi sivitas akademika Unhas dalam menghasilkan karya berdampak bagi bangsa. Sementara itu, Profesor Dr. Insinyur Syamsul Asri, selaku Ketua Tim Pengembangan Ngimuf Unhas, menjelaskan bahwa sebagian besar komponen perakitan, seperti controller, gardan, dan baterai, saat ini masih diimpor. Kedepan, pengembangan akan difokuskan pada peningkatan kemampuan manufaktur dalam negeri serta optimalisasi peran tenaga ahli di bengkel teknik Unhas. Kedepan, kendaraan ini diharapkan dapat digunakan sebagai car golf maupun transportasi wisata di area kampus dan wilayah Makassar, jelasnya. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Fakultas Teknik dalam melahirkan karya inovatif tersebut. Menurutnya, pengembangan Ngimuf menjadi simbol semangat Unhas untuk terus melaju sebagai kampus yang berdampak bagi masyarakat. Membuat sesuatu yang belum ada itu tidak mudah, tapi semangat kita harus terus maju.